Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan proposal IBA kami yang berjudul Analisis Sifat Listrik Komposit TU2 Karbon Aktif Tandan Kosong Kelapa Sawit yang disusun oleh Dani Setiawan dengan NIM 2206030007 dan Wilda Jeromita dengan NIM 2206030001. Proposal ini dilatar belakangi oleh Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar menghasilkan limbah seperti tandan kosong kelapa sawit (TKKS) yang kurang dimanfaatkan. Pemanfaatan TKKS sebagai karbon aktif untuk komposit dengan titanium dioksida menawarkan solusi untuk mengurangi dampak lingkungan. Kombinasi ini dapat meningkatkan efisiensi fotokatalik dan kapasitas absorpsi. Meskipun penelitian tentang sifat listrik masih terbatas, penting untuk mengeksplorasi metode sintetis dan perlakuan termal guna mengoptimalkan karakteristik listrik material komposit ini. Tujuan penelitian ini yaitu melakukan sintesis komposit TiO2 karbon aktif dari tandan kosong kelapa sawit dengan metode yang efektif. Yang kedua, menganalisis dan mengkarakterisasi sifat listrik dan komposit TiO2 karbon aktif yang dihasilkan. Untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana proses sintetis komposit TiO2 karbon aktif dari tandan kosong kelapa sawit, dan yang kedua, bagaimana karakteristik sifat listrik dari komposit TiO2 karbon aktif yang dihasilkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wilda Jeromita. Yang mana tinjauan pustangatnya itu yang pertama itu ada tandang kosong kelapa sawit atau TKKS itu merupakan limbah padat yang dihasilkan dalam jumlah besar dari proses pengolahan tandan buah segar di industri kelapa sawit. Setelah itu ada titanium dioksida, TiO2 dan komposit TiO2 atau karbon aktif yang dimana TiO2 merupakan senyawa anorganik yang terdiri dari unsur titanium dan oksigen, berbentuk serbuk putih dengan kestabilan kimia yang tinggi. Senyawa ini ditemukan secara alami dalam 3 bentuk kristal, yaitu anatase, rutil, dan brukit, di mana anatase dan rutil adalah yang paling banyak dimanfaatkan dalam berbagai industri. Setelah itu ada setelah itu ada sifat listrik material, yang dimana sifat listrik material itu terdiri dari konstanta dielektrik, yang mana merupakan parameter penting yang menggambarkan kemampuan suatu material untuk menyimpan energi listrik dalam medan listrik. Setelah itu ada resistivitas, yang mana merupakan kemampuan suatu bahan untuk menahan arus listrik yang dipresentasikan dengan Rho dalam sebuah persamaan matematika. Yang terakhir itu ada X-ray diffraction atau XRD, yang dimana merupakan alat yang digunakan untuk mengkarakterisasi struktur kristal dan ukuran kristal dari suatu bahan padat. XRD merupakan suatu metode analisa yang digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristalin dalam material dengan cara menentukan parameter struktur kisi serta untuk mendapatkan ukuran partikel. Selanjutnya, metodologi riset itu yang mana tempat dan waktu penelitiannya itu dilaksanakan pada tahun 2025 ini di program studi fisika Universitas Samudra, yang mana alat dan bahannya itu yang pertama itu alatnya itu oven, furnace, kaca ITO, gelas ukur, magnet stirrer, corong, gelas beker, kertas saring, hot plate, mortar, dan ayakan 400 mesh. Yang mana bahannya itu ada TKKS, Aquades, TiO2, dan CuCl2. Prosedur penelitiannya itu yang mana pertama itu ada pembuatan karbon aktif tandan kosong kelapa sawit, yang dimana proses pembuatan karbon aktif dari TKKS itu dimulai dengan mengeringkan awal menggunakan oven pada suhu 120 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah itu bahan dibakar pada suhu yang lebih tinggi yaitu 600 derajat Celcius selama 1 jam untuk mengubah karbon.
Selanjutnya, karbon yang sudah berbentuk akan diaktifasi kimia. Aktivasi kimia tersebut dilakukan dengan perendaman karbon menggunakan CuCl2 1% yang ditambah air sebanyak 30 mili selama 24 jam. Yang kedua itu ada pembuatan komposit TiO2 atau karbon aktif. Yang dimana komposit TiO2 atau karbon aktif itu dibuat menggunakan metode solid state. Variasi komposit karbon aktif yang digunakan adalah 0%, 5%, dan 10%. Yang ketiga itu ada menentukan sifat listrik. Yang dimana yang pertama itu ada konstanta dielektrik, itu mengukur konstanta dielektrik komposit TiO2 digunakan 12 sejajar dari tembaga dengan luas penampang 4 kali 10 minus 4 meter kuadrat dan jarak antar pelat sebesar 1,5 cm. Yang kedua itu ada resistivitas, yang mana hasil sintesis TiO2 karbon aktif itu diukur resistivitas listriknya dengan menggunakan metode 4-point probe pada suhu ruang. 4 buah probe memiliki jarak antar probe 0,4 cm. Arus listrik dialirkan melalui probe 1 dan 4 agar arus terdistribusi secara laminar melalui sampel dari probe yang satu menuju probe lainnya. Pada probe 2 dan 3 itu diukur tegangannya menggunakan voltmeter. Pengukuran FPV diperoleh data yaitu nilai tegangan dan arus keluaran. Yang terakhir itu ada metode analisis, yang dimana analisis akan dilakukan secara kuantitatif dari hasil uji XRF yang menentukan presentasi mineral yang terkandung dalam komposit TiO2 atau karbon aktif. XRD yang menentukan fasa-fasa material dari komposit TiO2 atau karbon aktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani Sutiawan. Untuk kerangka kerja pada penelitian kali itu yaitu pertama memulai, kemudian ada stilatur, pengambilan sampel tandan kosong kelapa sawit, kemudian pencucian tandan kosong kelapa sawit menggunakan aquades, kemudian pengeringan pada suhu 120 derajat Celcius selama 1 jam, kemudian difurnis pada suhu 600 derajat Celcius selama 1 jam, kemudian diayak menggunakan ayakan 100 mesh, kemudian diaktifasi menggunakan CuCl2, kemudian menjadi karbon aktif. Karbon aktif dikomposisikan dengan TiO2 menjadi komposit TiO2 karbon aktif. Kemudian ada pengujian XRD dan FTIR. Setelah pengujian XRD dan FTIR, kita dapat menganalisis sifat listrik, yaitu konstanta dielektrik dan resistivitasnya. Kemudian kita dapat analisis data, kemudian hasil, dan selesai. Kemudian untuk anggaran biaya di sini, untuk belanja bahan itu ada aquades, alkohol, kertas haring, proanalisis TiO2, proanalisis CuCl2, kaca konduktif, ITO 5 kali 5 cm. Untuk belanja sewa di sini ada biaya analisis sampel furnace TKKS dan biaya analisis sampel uji XRD. Dengan total keseluruhannya itu 3 juta. Dan di sini ada tinjauan pustakanya. Sekian terima kasih untuk penjelasan proposal makalah kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.